Oke, teman-teman, kita akan membuat atau menghitung suatu data nilai statistika dari kelas akuntansi. Kita buat tabelnya dulu ya, kemudian kita blok tabelnya, kita masukkan rumus trend between, kemudian kita masukkan nilai minimumnya berapa. Saya ingin nilai minimum yaitu 45, kemudian nilai tertingginya saya ingin 99, kemudian enter, kemudian klik kolom angka tersebut, kemudian kita tarik garis, akan keluar, tarik ke bawah lagi, akan keluar nilai seperti ini. Kemudian kita copy dengan cara Ctrl C, kemudian kita klik paste values yang ini, agar untuk menghilangkan rumus yang ada di sini. Kemudian kita akan mencari jumlah data, nilai minimum, kemudian nilai maksimum, kemudian kelas, rank, interval. Kita tarik garis dulu seperti ini, kemudian kita blok, kita klik kanan, kemudian format cell, cari custom, kemudian kita hapus, kita masukkan add spasi bintang spasi petik 2 spasi titik 2 spasi petik 2, kemudian oke, agar titik 2 nya sejajar seperti ini. Kemudian mencari jumlah data, kita masukkan rumus sama dengan count, kita menghitung jumlahnya, di blok semua datanya, kemudian enter. Nilai minimum sama dengan min, blok semua data, enter. Nilai maksimum sama dengan max, blok semua jumlah data, enter. Kemudian mencari kelas, kita pakai rumus 1 plus 3,322, kemudian dikali log jumlah data. Kita hilangkan komanya, dibulatkan jadi 7. Kemudian ranknya kita masukkan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kita klik enter. Interval rumusnya rank dibagi kelas. Maka kita bulatkan menjadi 8. Seperti itu ya teman-teman. Maka kita akan membuat tabel baru. Yang pertama yaitu kelas, yang kedua interval, yang ketiga frekuensi dengan rumus conifs kita lebarkan, kemudian frekuensi lagi dengan rumus frekuensi berbeda ya teman-teman, kita lebarkan. Kemudian di sini ada nilai tengah, di sini batas kelas, di sini ada batas kelas bawah, kemudian batas kelas atas. Sampingnya ada frekuensi kumulatif, ada less than, kemudian persennya, more than, kemudian di sini persen lagi. Kita luaskan, kemudian kita blok ya. Tadi kelasnya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita board lagi. Ini 1, ini 2, kita tarik. Nilai terkecil tadi 45, nilai tertinggi dari kelas pertama, kita masukkan rumus yaitu nilai minimum kelas pertama ditambah dengan jumlah kelas, jumlah interval yaitu 8, dapatlah 53. Kemudian mencari nilai minimum kelas kedua dari nilai tertinggi kelas pertama yaitu 53 ditambah 1, dan enter. Di sini sama rumusnya 8 yaitu intervalnya, kemudian sama seperti itu ya teman-teman, berulang-ulang. Udah dapat teman-teman, udah langsung otomatis ya. Nah udah dapat. Kemudian kita cari dengan cara conifs ya. Kemudian kita blok data. Kemudian sama seperti tadi rumusnya ya, conifs. Kemudian kita blok semua data. Nilai minimum 53. Kita blok semua data lagi. Nilai maksimum kurang dari sama dengan 71. Lebih dari sama dengan 72, 63, kita blok semuanya. Kemudian kurang dari sama dengan
71. Oke, ini sepertinya salah. Kita perbaiki. Di sini 54. Ini 62. 54, 62. Enter. 6371. Enter. 54 sampai 62. Oke, benar. Dan count ifs sama seperti tadi, kemudian kita masukkan 72 tabel, kemudian boundary sama dengan 80 sama dengan count ifs tabel, kemudian dari sama dengan 81 tabel lagi. Sebenarnya caranya sama, berulang-ulang ya teman-teman. Ini 89 count ifs tabel semuanya. Dari sama dengan 90 kurang dari sama dengan 98, dari sama dengan 99 kurang dari sama dengan 107. 99. Sudah dapat seperti ini, kita blok biar lebih gampang. Kita kasih warna semuanya. Sudah seperti ini dikasih warna, kemudian kita blok, kita pilih blok jumlah datanya ya yang di tabel, terus klik conditional formatting, new rule, kemudian format only cells that contain. Ini rentangnya dari 45 sampai 53, kemudian klik format, ininya dihilangkan, fill, kemudian colornya pilih oke. Kemudian lagi disamain ya teman-teman warnanya dengan yang tabel ya. 54, jangan lupa rentangnya, format, fill, kemudian warnanya. Oke. Lagi ya semuanya pokoknya sampai bawah. Ini berapa tadi? 63, 71, format, kemudian warnanya. Oke. Lagi 81 sampai 89, kemudian format 72 sampai 80. Oke, kemudian lagi baru ini 81 sampai 89, kemudian klik 90 sampai 98. Nah, benar ya teman-teman, ini 99 sampai 107-nya ada 2. Nah, ini sisa 2 yang belum, berarti benar. Kalau tidak percaya, boleh dihitung ulang kembali ya kalian. Ini saya biar cepet aja. Nah, sudah. Kemudian kita menghitung frekuensi. Frekuensi ini, caranya kita blok, kemudian kita klik FX, kemudian kita pilih yang frekuensi. Nah, sebelum itu kita jumlahkan dulu ini, enter, dapat 65. Di sini kita blok, kita klik FX, kemudian pilih frekuensi. Oke, data arraynya, datanya kita isi, datanya jumlah data di blok semuanya. Kemudian bins arraynya kita klik bagian rank, bagian ini, interval yang tertingginya. Sudah, kemudian kita pencet shift, ctrl, dan enter secara bersamaan. Hasilnya akan sama seperti ini ya teman-teman. 11, 11, 10, 10, 12, 12, 11, 11, 9, 9, 22, hasilnya sama. Ini abaikan saja ya teman-teman karena laptop saya sedang error. Kita abaikan saja, kita cari nilai tengahnya dengan cara sama dengan nilai interval yang kecil ini ditambah tertingginya, kemudian dibagi 2, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Dapat ya teman-teman. Kemudian batas kelas bawah. Batas kelas bawah ada interval kecil, interval minimum, dikurangi 0,5. Kita tarik lagi, dapat sekian.
yang atas interval tertingginya ditambah 0,5, enter. Kita tarik lagi ke bawah, dapat segini. Kemudian less than rumusnya itu sama dengan frekuensi awal 11. Kemudian less than untuk kelas kedua, yaitu frekuensi awal ditambah frekuensi yang bawahnya 10, 21. Sama ya teman-teman, frekuensi yang di atasnya ditambah frekuensi kelasnya, frekuensi atasnya ditambah frekuensi bawahnya, frekuensi atas tambah frekuensi bawah, frekuensi atas tambah frekuensi bawah, frekuensi atas tambah frekuensi bawah. Dapat kemudian persennya, yaitu sama dengan less than-nya dibagi jumlah data. 65 ya jumlah datanya. Kemudian kita coba tarik ke bawah. Gak bisa ya, ini harus satu-satu. Kita undo, kita ulangi less than-nya dibagi jumlah data. Saya masih penasaran teman-teman, kita coba lagi. Gak bisa ternyata, memang harus 1 per 1 dibagi jumlah. Suara saya agak serak karena cuacanya juga. Semangat teman-teman untuk semester 4-nya. Sampai bawah ya teman-teman, jangan sampai terlewat, harus teliti. Kemudian kita blok semuanya, kita klik persen. Sudah ya persennya. Kemudian more than rumusnya yaitu sama dengan jumlah data untuk kelas pertama. Kelas kedua yaitu jumlah data dikurangi frekuensi kelas pertama. Kemudian untuk kelas ketiganya frekuensi dikurangi kelas kedua. Sama ya teman-teman sampai bawah. Kemudian persennya kemudian dibagi seperti biasa, kita persenkan. Sudah jadi teman-teman tabelnya. Tinggal buat diagram. Untuk membuat diagram, kita menggunakan diagram batang. Yang pertama kita klik insert, kemudian pilih kolom, kemudian mana tadi? Kolom, kita change tipe, sudah kolom ya teman-teman. Kemudian kita select data, kita add data statistik mahasiswa, data nilai statistik mahasiswa. Kita blok frekuensi tertutup ya teman-teman. Kita ulang, klik kanan, select data, kemudian add ini data nilai statistik mahasiswa. Kemudian kita blok frekuensi. Oke, kemudian kita klik edit, kemudian kita blok batas kelas bawah. Ini untuk diagram batang. Sekarang kita membuat poligonnya. Kita klik insert, kemudian kita blok frekuensi, kemudian kita add blok nilai tengah. Gini teman-teman poligonnya. Untuk yang ketiga itu membuat ogive less than. Kita ketiknya berarti less than. Kenapa kita change dulu? Soalnya untuk memastikan apakah sudah benar atau belum. Kita select data, masukkan less than. Kita add more than. Oke. Nah, sudah jadi less than dan more than. Coba kita, sudah teman-teman, selesai less than dan more than.